Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, ayo kita berdoa. Silakan Aprilia maju ke depan. Hai teman-teman, sebelum kita memulai mata pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma wa amalan solihah. Amin. Silakan duduk. Udah? Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Udah pada sarapan? Pakai apa sarapannya? Pakai nasi goreng, nasi lemak. Mantap ya? Mantap. Oke, silahkan berdiri. Bang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku. Tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, duduk. Udah? Ada yang masih ingat? Ingat, Bu. Udah? Ada yang tidak hadir pada hari ini? Tidak, Bu. Ada yang sakit? Tidak, Bu. Alhamdulillah. Berarti semuanya hadir ya? Oke. Ada yang masih ingat pelajaran minggu kemarin? Ingat, Bu. Apa itu, Nak? Tentang Al-Alim Maha Mengetahui. Al-Alim Maha Mengetahui. Ada yang bisa mengkaitkan antara Al-Alim dengan tema kita pembelajaran hari ini, sholat dan zikir? Ada? Apa, Nak? Jika Allah Al-Alim mengetahui niat di hati kita dan setiap pikiran yang terlintas di kepala kita saat sholat. Oke. Kemudian ada ya, apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu rasakan? Pernahkah kamu merasakan tenang apabila kamu selesai melaksanakan sholat? Ya, karena sholat sebagai momen untuk melepaskan stres lewat gerakan sholat.
Oke, merasakan tenang ketika sholat. Iya Bu, karena lewat sholat, lewat gerakan sholat bisa apa tadi? Bisa menghilangkan stres. Bisa membuat kita rileks lewat gerakan-gerakan sholat. Karena sholat itu menyehatkan, ya kan? Kemudian setelah itu, apa yang kamu rasakan ketika kamu mengucapkan Alhamdulillah, Subhanallah, Allahu Akbar? Ada yang bisa jawab? Saya Bu. Oke, apa nak? Kedamaian batin, meningkatkan spiritualitas dan menghapus dosa. Meningkatkan spiritualitas dan menjadi cara untuk menghapus dosa. Kemudian, mengapa kita perlu melakukan sholat tepat waktu? Ada yang bisa jawab? Saya Bu. Oke, Aprilia. Merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan ketaatan dan memiliki banyak keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sekarang jadi nak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, agar kalian mampu menjelaskan makna sholat dan zikir. Oke, yang kedua, kalian dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir dengan pencegahan perbuatan keji dan mungkar. Kemudian, nanti melalui LKPD peserta didik, mampu menganalisa soal cerita berkaitan dengan perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Oke, kita lanjut ya. Oke, yuk kita tepuk sholat yuk. Tepuk sholat. Sholat subuh 2 rakaat. Sholat zuhur 4 rakaat. Sholat asar 4 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat. Sholat isya 4 rakaat. Oke, semangat ya. Saksikan videonya. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat dan karunia, khususnya nikmat iman dan sihat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah sukses menjalankan visi misi dakwahnya dalam menyebarkan agama Islam yang penuh dengan kedamaian dan kasih sayang dalam bingkai rahmatan lil alamin. Selamat bertemu kembali pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Saya doakan siswa-siswi semua dalam keadaan sehat dan siap menerima materi yang akan saya sampaikan. Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ighfirli, amin. Siswa-siswi sekalian yang berbahagia, pada materi kali ini kita akan membahas bab 3 tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini ada 2. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan makna sholat dan zikir berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Yang kedua, peserta didik mampu mempraktikkan tata cara
sholat dengan benar serta membiasakan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk ke materi, marilah kita bertafakur dan merenung sejenak. Kalian tentu sudah tahu bahwasannya agama merupakan fondasi hidup manusia sehari-hari. Dalam agama Islam, sholat merupakan tiang agama. Maksudnya adalah sholat itu sebagai pilar penyangga yang mengokohkan keislaman, yang wajib dilaksanakan 5 kali dalam sehari semalam. Sedangkan zikir dimaknai dengan menyebut atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan zikir, seseorang dapat mengaitkan diri atau mengkomunikasikan keadaannya kepada Allah. Setelah mencermati renungan tadi, kita akan masuk pada pembahasan yang pertama. Pertama di sini kita akan membahas tentang makna sholat. Secara bahasa, sholat berarti berdoa atau cara berdoa untuk meminta permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata sholat berasal dari bahasa Arab yaitu sholat yang merupakan turunan dari kata yusolli sholatan. Sementara menurut istilah, sholat adalah ibadah yang meliputi ucapan dan peragaan tubuh yang khusus, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap muslim sesuai syarat, rukun, dan bacaan tertentu. Kalian pasti tahu mengapa sholat itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Sholat selain sebagai tiang agama, juga berfungsi untuk memberikan makna terhadap kehidupan di luar sholat. Jika kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu menjaga sholat, maka kita akan mendapatkan ketentraman hati. Sholat mendorong kita untuk berpikir bersih dan selalu berada di jalan yang benar. Kita akan terjaga dari perilaku keji dan mungkar apabila hati selalu ingat kepadanya. Sebagaimana telah difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa ladhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tusna'un. Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, ayat tersebut menjelaskan bahwa sholat dilaksanakan berdasarkan pada rukun dan syarat. Seorang muslim dianjurkan untuk mengerjakan sholat dengan benar berikut sunnahnya. Jadi, sholat dapat menghalangi dan mencegah seseorang dari perbuatan buruk apabila dikerjakan dengan sempurna. Rasulullah SAW menjelaskan manfaat dan keutamaan yang akan diperoleh bagi orang yang sholat. Begitu pula kerugian dan siksaan yang menimpa orang yang tidak mengerjakannya. Rasulullah SAW bersabda, orang yang memelihara sholat akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Begitu
pula orang yang tidak memeliharanya, ia tidak akan memperoleh hal tersebut. Ia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Setelah pembahasan tentang sholat, kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu pembahasan makna zikir. Jadi, di sini zikir dapat diartikan secara bahasa adalah ingat. Sedangkan menurut istilah, zikir diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepadanya. Kita diperintahkan untuk selalu berzikir kepada Allah dengan mengagungkan kekuasaan dan kebesarannya agar terhindar dari kesombongan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 41 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Jadi, ayat tersebut menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia yang beriman kepadanya dan membenarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk selalu berzikir kepadanya baik siang maupun malam, sendiri ataupun berjamaah, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati dan menyebutnya dengan lisan akan merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita mempelajari makna tentang zikir, selanjutnya cara berzikir. Yang pertama, zikir dengan hati, yaitu dengan cara bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga timbul dalam pikiran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha kuasa. Yang kedua, zikir dengan ucapan, yaitu pengucapan lafal-lafal yang di dalamnya terdapat keagungan namanya. Contohnya, tahmid, tasbih, tahlil, takbir, membaca Al-Quran dan sholawat. Yang ketiga, menaati perintahnya dan menjauhi larangannya merupakan zikir dengan perbuatan. Selanjutnya, yang terakhir adalah hikmah melaksanakan sholat dan zikir. Pertama, tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. Yang kedua, kedamaian, keamanan, dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, memperkuat jiwa seseorang dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian. Yang kelima, melatih hidup disiplin dan taat aturan-peraturan, baik peraturan kerja maupun peraturan dalam kehidupan. Keenam, membiasakan seseorang pada perbuatan atau perkataan yang baik dan bermanfaat. Yang ketujuh, menumbuhkan akhlak mulia seperti aman, jujur, dan upaya menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Jalan-jalan ke Kota Mekah, ingin sembahyang berlama-lama. Semoga materi ini membawa berkah, membawa rahmat untuk bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak, setelah melihat video pembelajaran, ada yang bisa memberikan kesimpulan dari video yang kita lihat tadi? Ada? Kesimpulan video, oke, apa nak? Keduanya merupakan ibadah yang memperkuat keimanan dan ketenangan jiwa. Keduanya Merupakan ibadah merupakan ibadah yang memperkuat
yang memperkuat keimanan dan ketenangan di dalam jiwa. Oke. Jadi nak, sholat dan zikir, ya. Jadi sholat dan zikir itu sangat penting dalam kehidupan kita umat beragama, khususnya agama Islam. Udah? Sholat tadi katanya dijelaskan tadi apa? Sholat itu artinya doa. Sedangkan menurut istilahnya, sholat itu dimulai dari niat dan diakhiri dengan salam. Kemudian zikir. Zikir itu artinya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya kan? Sholat itu adalah tiang agama katanya. Sholat itu adalah tiang agama. Sama seperti bangunan, ya kan? Kalau tidak ada tiangnya, maka atapnya akan rubuh, hancur. Seperti itu juga sholat. Apabila kita tinggalkan, maka yang pertama, dosanya amat sangat besar. Ya kan? Kemudian yang kedua, apabila kita lalai dalam sholat, nanti kita berada di neraka bersama siapa tadi? Haman. Ya kan? Fir'aun. Nah, siapa mereka, Bu? Mereka adalah orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat yang wajib itu ada 5 waktu, dimulai dari subuh, kemudian zuhur, apalagi? Nah, terus? Oke, itu. Nah, tadi zikir. Zikir terbagi menjadi 3. Ada yang namanya zikir hati. Zikir hati, kemudian ada yang namanya zikir lisan, ucapan, dan yang terakhir ada dengan zikir perbuatan. Ya kan? Zikir hati itu, Bu, artinya dia merenungkan kebesaran Allah. Sedangkan zikir dengan lisan itu mengucapkan dengan tadi alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Nah, kemudian ada zikir dengan perbuatan. Perbuatan, ucapan, itu semua bernilai yang baik. Ya kan? Kemudian, sampai di sini paham? Paham. Oke ya, sekarang kita mengerjakan. Oke ya. Oke ya, Nak. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Oke, nah ini Ibu mempunyai tugas untuk kalian. LKPD namanya. Udah? Jadi untuk mengerjakan ini, kalian akan Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Oke ya. Ini kelompok 1. Dan yang ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Oke? Perhatikan. Di situ, di lembar LKPD-nya ada nama anggota kelompoknya. Ada di awal, itu ditulisin nama kelompoknya. Kemudian, nah, di sini, nah, tebak gambar. Di bagian 1 itu dia lagi ngapain? Udah bisa dilihat? Kemudian di gambar 2 dia itu sedang ngapain? Oke. Kemudian setelah kalian jawab, masuk ke lembar berikutnya di bagian 2 ada soal cerita. Dibaca dulu ceritanya, baru kemudian dijawab. Paham? Kemudian ada lembar yang ketiga. Nih, di situ ada kuis cepat namanya. Ya kan? Di situ ada sholat hanya wajib bagi orang dewasa. Jawabannya itu benar atau enggak? Seperti itu. Oke? Paham? Oke, selamat mengerjakan.
Oke, udah siap? Sudah, Bu. Oke, udah siap, bisa dikumpul. Oke ya, sebelum Ibu mau ngecek dulu nih semangatnya. Oke, kita tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Oke. Ada yang bisa mempresentasikan hasil dari LKPD-nya tadi, Nak? Oke, ayo silakan kelompok 1 mempresentasikan hasilnya. Ayo. Ayo. Ayo Windy. Silakan, Nak. Ayo sini maju ke depan. Oke ya, Nak. Ini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari LKPD-nya tadi. Ayo, kelompok 1 silakan maju ke depan. Ayo, sini sedikit. Udah. Ayo, presentasikan. Ayo, pakai salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan seperti itu. Ayo, Windy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin berpresentasikan. Mempresentasikan LKPD kami tentang sholat dan zikir. Oke. Masuk ke gambar 1. Nah, jelaskan. Ini yang gambar 1 lagi ngapain dia? Ya, seperti itu. Ini yang gambar 1 lagi ngapain dia? Ngapain dia, Nak? Lagi ruku. Gambar 1 menunjukkan seorang anak yang sedang melakukan ruku dalam sholat. Benar? Benar. Oke, yang gambar 2. Gambar 2. Pernyataan keimanan dan ketakwaan mencegah perbuatan maksiat serta mendekatkan diri kepada dalam sholat. Gambar nomor 2 menunjukkan orang yang lagi berzikir. Untuk apa? Untuk menguatkan keimanan dan ketakwaan, mencegah perbuatan dari keji dan munkar. Oke, masuk ke bagian yang kedua. Soal cerita. Ayo, soal cerita. Apa itu soal ceritanya? Yang pertama, Menurutmu apakah sikap Arif sudah mencerminkan perilaku berzikir dan salah dengan baik? Jelaskan alasannya. Tidak, karena Raffi mementingkan bermain game daripada melakukan sholat. oke, lanjut. Yang kedua, Apa perubahan positif yang terjadi pada Raffi setelah mengikuti contoh Arif? Raffi menjadi lebih baik dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. oke, udah benar? Benar. Oke, kasih dulu apresiasi untuk temannya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Silahkan kembali ke tempat duduk. Oke ya, Nak. Jadi tadi dari LKPD ini itu menggambarkan yang pertama itu menunjukkan salah satu anak yang melakukan ruku dalam sholat. Apa bacaan ruku dalam sholat? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana
Oke, kemudian dari gambar nomor 2, dia sedang melakukan zikir. Itu salah satu proses untuk yang pertama menghapus dosa, kemudian apa yang kedua menambah keimanan. Kemudian di bagian 2 ada soal cerita, yang satu itu tentang Arif. Arif yang lebih mementingkan bermain game daripada melakukan sholat. Sementara yang kedua, perubahan positif yang terjadi pada Raffi setelah mengikuti contoh Arif. Nah, yang di gambar pertama, Arif itu orang yang suka main game. Ya kan? Sedangkan si Raffi, oh maaf Ibu salah. Untuk gambar yang pertama, si Raffi lebih mementingkan bermain game. Sedangkan yang kedua itu Arif itu rajin sholat. Nah, jadi si Raffi itu mencontoh perbuatan baik dari si Arif jadi rajin sholat. Udah di situ ada kuis cepat. Pertanyaannya, sholat hanya wajib bagi orang dewasa, itu benar atau salah? Salah. Zikir bisa dilakukan sambil berjalan. Benar. Kemudian sholat subuh terdiri dari 4 rakaat. Salah, karena sholat subuh hanya 2 rakaat. Kemudian zikir hanya dilakukan setelah sholat Jumat. Salah. Sholat adalah kewajiban bagi setiap muslim. Benar. Sholat adalah tiang agama dalam Islam. Benar. Kemudian berzikir tidak boleh dilakukan di kamar mandi. Itu benar. Oke. Sekarang sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Oke. Sekarang kita memasuki. Oke, yuk supaya kita lebih semangat belajarnya pada hari ini, kita ice breaking dulu. Oke ya. Oke, silakan berdiri. Ayo semangat.
Oke. Udah silakan duduk, Nak. Oke ya, jadi untuk pelajaran hari ini udah bisa memahami ya. Oke, kita akan melakukan soal evaluasi. Dikerjakan satu-satu ya, Nak. Ini bukan kerja kelompok. Dikerjakan satu-satu. Oke. Udah? Di situ ada, perhatikan, diisi di situ ada nama, ada kelas. Itu jangan sampai lupa. Ditulis dulu namanya, ditulis dulu kelasnya, lalu kemudian dikerjakan soalnya. Oke, udah siap? Udah siap? Oke, kerjakan. Ayo dibaca dulu soalnya yang benar. Lalu kemudian dijawab. Udah siap? Oke, sudah siap? Sudah, Bu.
Oke, silakan dikumpul. Namanya udah ditulis ya, kelasnya udah dipastikan ditulis ya. Oke, jadi kesimpulan kita untuk pembelajaran hari ini adalah sholat merupakan amal ibadah yang paling tinggi nilainya dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian zikir merupakan elemen yang paling penting dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tidak melakukan sholat, maka kita akan berdosa. Kemudian jika kita tidak menjalankan sholat, pasti kita tidak melakukan zikir. Karena apa? Karena keduanya sangat erat hubungannya. Dah sampai di sini untuk pembelajaran ini hari ini paham? Paham, Bu. Apa yang kalian pelajari pada hari ini? Tentang sholat dan zikir. Apakah kalian bahagia dengan pembelajaran kita hari ini? Bahagia, Bu. Bagian apa yang paling kalian sukai pada pembelajaran kita hari ini? Ice breaking. Oke. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita tutup dengan doa yang akan dibawakan oleh teman kita Aprilia. Ayo. Marilah kita membacakan surah Al-Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan duduk, Nak. Oke, selesai pembelajaran kita hari ini dan semoga berkah apa yang disampaikan pada hari ini bisa sampai dan ada perubahan positif. Yang tadinya malas sholat menjadi rajin sholat. Yang tadinya nggak mau berzikir jadi mau berzikir. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apresiasi.